Daya saing adalah sebuah konsep yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti keunggulan komparatif atau perspektif daya saing harga, strategi, dan perspektif manajemen. Juga perspektif sebagai sejarah dan sosial budaya. Menurut OECD bahwa daya saing merupakan kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Pentingnya suatu daya saing harus dimiliki perusahaan karena 3 hal berikut. 1. Untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri. 2. Agar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. 3. Kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Pengembangan UMKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam penyatuan ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN. Pelaku usaha di Indonesia mengalami kesulitan memenuhi standar produk internasional karena adanya kesulitan perolehan bahan baku lokal yang sesuai dengan permintaan konsumen global. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah 1. Produktivitas dan inovasi. Peningkatan produktivitas dilakukan dengan perbaikan tingkat pendidikan dan keahlian manajerial. 2. Kemudahan berusaha ease of doing business. Pemerintah telah memberikan kemudahan pengurusan perizinan bagi UMKM dan pembebasan biaya. 3. Akses permodalan access to finance. Pemerintah mempunyai program kredit usaha rakyat KUR untuk mendorong penyaluran kredit UMKM yang dijamin tanpa mempersyaratkan agunan tambahan dengan tingkat bunga disubsidi sebesar 12% per tahun. 4. Akses pasar. Dengan melakukan program yang mendukung aspek pemasaran UMKM di pasar domestik dan program promosi ekspor dengan cara pandang yang lebih berorientasi pada pasar global. 5. Dukungan infrastruktur. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur baru saat ini telah menjadi fokus pemerintah Indonesia dan diperkirakan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis di Indonesia. 6. Siklus bisnis. Dampak krisis finansial menyebabkan turunnya permintaan global idealnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian pelaku UMKM sehingga pada saat permintaan mulai naik, UMKM Indonesia telah memiliki daya saing yang lebih baik. Perkembangan dunia ekonomi saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari ekonomi berbasis sumber daya menjadi paradigma ekonomi berbasis pengetahuan dan kreativitas. Hawkins tahun 2001 menyatakan bahwa kehidupan ekonomi manusia saat ini telah memasuki era baru yaitu orbit ekonomi pengetahuan atau orbit ekonomi kreatif creativity-based economy. Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian. Menurut penelitian bahwa UMKM di Indonesia memiliki beberapa masalah, antara lain kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, struktur organisasi sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, kualitas manajemen rendah, SDM terbatas dan kualitasnya rendah, aspek legalitas lemah, dan rendahnya kualitas teknologi. Setiap UMKM khususnya pada UMKM berbasis kreativitas memiliki keunggulan masing-masing dalam bentuk inovasi dan kreativitas. Namun, kurangnya perlindungan terhadap kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh para pelaku UMKM masih terbatas. Hal ini mengakibatkan masih sering terjadinya penjiplakan pada produk-produk UMKM sehingga membuat pelaku UMKM enggan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas. Oleh karena itu perlu ada langkah strategis dalam mendorong UMKM berbasis kreativitas tetap berkembang. Dengan inovasi, persaingan yang memunculkan daya saing erat kaitannya dengan
pemahaman mekanisme pasar standar dan benchmarking, kecepatan dan ketepatan penyampaian produk barang dan jasa yang mampu menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing organisasi bersifat unik, tetapi pada intinya dipengaruhi oleh aspek kreativitas, kapasitas, teknologi yang digunakan, dan jangkauan pemasaran yang dicapai. Hal tersebut diwujudkan dari tampilan produk, produktivitas yang tinggi, dan pelayanan yang baik. Esensi manajemen strategik dalam pengembangan daya saing organisasi, baik bersifat nirlaba maupun berorientasi laba, dapat dijabarkan atas hal pokok berikut. 1. Pertumbuhan dan keberlanjutan. Hal ini dicirikan oleh adanya kegiatan lebih besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan SDM. 2. Berpikir strategik. Hal ini dicirikan oleh pemahaman tentang pentingnya faktor waktu lalu, kini, dan esok, proses kontinu siklus dan iteratif sekuens pembelajaran dalam mengidentifikasi kegiatan yang menjanjikan ke depan yang berbasis pada pemetaan kemampuan. 3. Manajemen strategik. Manajemen strategik dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, pemantauan, dan evaluasi strategi.